Hari ini saya ingin menyampaikan satu keinginan kita semua, yaitu bagaimana hari-hari yang akan kita jalani dapat kita nikmati dengan baik dan terasa indah dan nyaman. Dengan kata lain, bagaimana kita menjadikan hari yang baik setiap hari, sehingga hari-hari yang kita akan jalani penuh dengan keindahan, sukacita, dan rasa tenang, tentram, dan bahagia. Mazmur pasal 118 ayat 24 dan loncat kepada ayat yang ke-29 yang berbunyi demikian, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Ayat 29, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Saya membaca satu buku yang ditulis oleh Max Anderson. Dia mengatakan bahwa perbedaan antara sukses dan gagal serta bahagia bukan terletak pada penampilan seseorang, juga bukan pada pendidikannya, pada keahliannya, pada gelar akademiknya, dan pada pengalamannya, tetapi terletak pada pola pikirnya yang dipengaruhi oleh suasana hatinya. Jadi ungkapan yang memberikan kita gambaran bahwa apa yang ada pada pikiran kita mempengaruhi hari-hari yang akan kita jalani. Ketika kita bangun tidur, suasana hati kita senang, maka hari yang kita jalani sepanjang hari itu akan menjadi hari yang menyenangkan, hari yang penuh sukacita, dan hari yang membahagiakan. Namun sebaliknya, saudara, jika kita memulai setiap hari dengan persungutan, dengan keluhan, dengan marah-marah, dengan kekecewaan, dan lain sebagainya yang tidak baik dan pantas, maka hari yang kita jalani itu akan berubah menjadi hari yang penuh petaka, penuh dengan onak dan duri, hari yang kelam kelabu, dan pasti akan menjadi hari yang sangat tidak menyenangkan. Bagaimana menjadikan hari yang baik dan indah setiap hari untuk bisa kita jalani dan nikmati? Tadi dalam dua ayat yang kita baca di dalam Mazmur 118 ayat 24 dan ayat 29, ada 3 langkah yang harus kita lakukan agar hari yang baik dan indah tadi dapat kita nikmati sepanjang hari. Karena itu, untuk menikmati hari yang baik dan indah setiap hari itu, maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memulai hari itu bersama dengan Tuhan, dengan baik-baik. Untuk kita bisa menjadikan hari yang baik dan indah setiap hari itu, maka kita harus memulainya bersama dengan Tuhan. Artinya kita mengikut sertakan Tuhan, melibatkan Tuhan di dalam hari yang akan kita jalani tadi. Karena apa? Karena hanya Tuhanlah yang dapat menjadikan segala sesuatu baik. Dan tanpa Tuhan, di luar Tuhan, tidak ada sesuatu yang baik dan benar. Kehadiran Tuhan menciptakan rasa aman dan tentram. Itu jelas pengalaman rohani Daud yang dia tulis dalam Mazmur pasal 62 ayat 2 dan 3 mengatakan, hanya dekat
Tuhan saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku dan kota bentengku. Daud sudah mengalami bagaimana hari-hari yang dia jalani itu penuh dengan sukacita dan keindahan. Bukan berarti Daud bebas dari segala macam problematika kehidupan. Daud, kita tahu Alkitab mencatat dia penuh dengan pergolakan, tetapi Daud mampu tetap bersuka cita di dalam Tuhan karena Daud selalu mengikut sertakan Tuhan, melibatkan Tuhan, memulai hari yang akan dijalani itu bersama dengan Tuhan. Hari-hari ini kita melihat ada banyak orang yang tidak menikmati sukacita dalam perjalanan keseharian hidupnya, penuh dengan keluhan, penuh dengan segala kekecewaan, rasa putus ada rasa kehampaan, kekosongan dalam dirinya. Kenapa? Karena dia tidak mengikut sertakan hidupnya dan Tuhan dikesampingkan. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, jika kita ingin hari-hari baik itu kita nikmati dan ada keindahan di sana, maka hal yang pertama yang tidak boleh kita abaikan adalah kita harus memulai dengan Tuhan. Artinya kita mengikut sertakan Tuhan, melibatkan Tuhan, mempercayakan seluruh perjalanan hidup kita kepada Tuhan. Serahkanlah segala sesuatu kepada Tuhan. Akuilah Dia dalam segala lakunya. Demikian Salomo mengatakan di dalam Amsalnya pasal 3. Di luar Tuhan tidak ada keindahan. Di luar Tuhan kita akan penuh dengan rasa kekosongan dan ketidakpuasan dalam hidup. Rasa kekosongan dan rasa tidak puas itu yang menciptakan prahara yang tidak menyenangkan dalam hidup kita. Tetapi saya ulangi sekali lagi, jika kita hidup bersama dengan Tuhan dan terus ada dalam kebersamaan kita dengan Tuhan, sekalipun Tuhan itu tidak nampak oleh kasat mata, tapi dengan iman kita percaya Dia sedang berimmanuel, Dia menyertai kita, Dia mendampingi kita. Percayalah, hidup kita pasti akan terus diperindah. Haleluya. Minggu kemarin saya sudah berkata kepada Tuhan, serahkan kendali hidup kita kepada Tuhan. Dengan kita menyerahkan kendali hidup kita kepada Tuhan, berarti kita sedang memulai hidup kita bersama dengan Tuhan. Haleluya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, saudara, untuk menikmati hal yang baik dan indah setiap hari, dan pasti kita nikmati adalah kita harus menjaga hati kita. Hati kita ini perlu dijaga. Kitab Amsal Sulaiman pasal 4 ayat 23 ya, mengatakan apa di sana? Betul, ada di sini ya. Apa bunyinya? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Hati adalah pusat kehidupan. Itu sebabnya Alkitab mengatakan kepada kita, mengingatkan kita supaya kita menjaga hati kita. Karena hati kita ini pusat kehidupan. Dia mempengaruhi pikiran kita. Dia mempengaruhi telinga kita. Dia mempengaruhi mulut lidah kita. Dia mempengaruhi seluruh keberadaan dan perilaku kita. Jika hati kita tidak baik, perkataan kita pasti tidak baik. Jika hati kita tidak baik, mempengaruhi pikiran kita, maka apa yang kita dengar pasti tidak baik, selalu negatif. Bila hati kita tidak baik, pengaruhnya kepada pikiran, maka tindakan kita pasti akan juga tidak baik. Karena itu kita harus menjaga hati kita, karena hati kita adalah pusat kehidupan yang mempengaruhi pikiran kita. Jadi kalau kita ingin merubah hidup kita, rubahlah cara hati dan pikiran kita. Kan untuk merubah hati dan hidup kita harus merubah cara dan jalan berpikir kita. Segampang itu kan? Kalau hati adalah pusat kehidupan dan hati itu mempengaruhi pikiran, maka kita akan terus berubah, saudara. Tanpa itu hidup kita tidak akan berubah. Tetap biasa saja. Mulainya biasa saja.
akhirnya ya biasa seperti itu juga, kita adalah orang yang paling rugi di dunia. Jadi jaga hati kita, dan untuk selalu bersukacita dan bahagia, maka kita harus mengisi hati kita dengan hal-hal yang baik. Ya, selain kita menjaga hati kita supaya tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk, maka kita harus isi hati kita dengan hal-hal yang baik. Apa hal-hal yang baik itu? Hal-hal yang baik itu adalah firman Tuhan, sesuai dengan tuntunan firman Tuhan. Karena itu setiap firman yang kita sudah dengar, maka sudah kita baca melalui Alkitab yang kita miliki, baik Alkitab yang ada di HP kita, itu harus kita renungkan, kita simpan dalam hati kita. Yang baik dari firman Tuhan itu, biarlah dia mengisi hati kita, sehingga yang baik itu mempengaruhi pikiran kita, dan yang baik tadi mempengaruhi pola hidup kita. Di pasal 4 ayat 8 mengatakan, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semua itu, simpanlah itu semua untuk mengisi hati kita dan pikiran kita. Jadi bila yang baik, yang suci, yang benar, yang mulia sudah bercokol memenuhi hati kita, pikiran kita, maka saya percaya yang baik-baik itu pasti akan muncul sebagai gaya hidup orang percaya. Sekali lagi saya katakan, untuk menjadikan hari yang baik dan indah setiap hari, yang pertama tadi kita harus memulainya dengan Tuhan. Yang kedua, kita harus jaga hati kita. Katakan amin. Ingat, yang pertama tadi apa? Memulainya dengan Tuhan. Sudahkah ketika kita bangun tidur, kita berdoa walaupun singkat, kita berkata, Tuhan, ini aku. Terima kasih kalau aku bisa bangun dari tidur ini. Aku menyerahkan seluruh keberadaan. Ku mohon penyertaan-Mu dalam seluruh perjalanan hidupku dan aktivitasku sepanjang hari. Aku tidak bisa berjalan jika Engkau tidak menyertai. Bagiku Engkaulah kekuatan. Aku berserah sepenuhnya. Kira-kira demikian doa kita. Dengan kita berdoa demikian, berserah demikian, berarti kita sudah menyertakan Tuhan dalam hari yang akan kita jalani hari itu. Sehingga percaya, hari itu akan penuh dengan keindahan dan sukacita. Lalu yang terakhir, saudara, untuk menikmati hari yang baik setiap hari, maka yang ketiga adalah kita harus memiliki hati yang tahu bersyukur. Ya. Artinya, kalau hati yang tahu bersyukur, maka gaya hidup bersyukur tidak bisa lepas dari hidup kita. Jadi, untuk menikmati hari yang baik dan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan, maka kita harus memiliki gaya hidup bersyukur. Karena hati yang bersyukur menjadikan segala sesuatu baik. Apa dasar Alkitabnya? Roma 8 ayat 28 mengatakan, kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana. Bagaimana kita bisa menerapkan ayat ini? Mungkinkah segala sesuatu yang kita alami itu mendatangkan kebaikan? Kan dulu saya pernah saksikan di sini, saya pernah rasa kecewa yang sangat dalam. Saya pernah saksikan di sini. Karena ada seorang bapak-bapak yang mengecewakan saya.
Dan deal janji bahwa dia akan mengizinkan saya memakai jalan untuk mengeluarkan produksi atau hasil daripada kebun sawit yang sudah kami tahu. Sampai ngopi-ngopi di pondok. Tiba hari hanya jalan untuk saya mengeluarkan hasil kebun itu sudah diblokir, ditebang kayu-kayu besar dan saya lewat. Lama saya merasa kenapa dia begini, Tapi setelah itu saya pergi ke kebun saya. Kami di Merage itu saya katakan, Tuhan, hatiku kecewa Tuhan, aku jujur aku kecewa dengan kejadian yang aku alami ini. Namun dalam kekecewaanku ini Tuhan, aku mengucap syukur atas pengalaman yang sangat tidak menyenangkan ini. Aku mengucap syukur Tuhan kalau aku bisa mengalami pengalaman yang tidak menyenangkan ini. Aku berserah kepada Tuhan. Aku tidak tahu apa yang akan Tuhan buat terhadapku dari pengalaman ini. Ya. Dan aku mengucap syukur tentang pengalaman yang tidak menyenangkan tadi. Apa yang terjadi saudara? 1 minggu kemudian saya ditelepon oleh seorang bapak yang berbatasan dengan kami bahwa jalan sudah saya buat katanya untuk bapak. Tinggal karena bapak saya waktu di Sanggau ketika mereka menggusur batas itu dan mau menembus ke lahan kami, saya lagi ada urusan di Sanggau. Dia telepon saya bilang saya tidak bisa datang ke lahan karena kami lagi ada urusan di Sanggau. Besok saja. Saya bilang besok saya pergi ke kebun, lihat memang sudah digusur sudah. Dia kasih jalan gratis. Bayangkan saudara, coba kalau saya ngomel-ngomel sama marah-marah, menyumpahi orang itu, apa yang terjadi? Saya tidak mendapatkan indahnya pertolongan Tuhan. Luar biasa saudara. Jadi jalan yang diberikan kepada kami sangat dekat daripada jalan yang awalnya dia beri orang yang mengecewakan saya tadi. Begitu jauh dan rusak. Medannya cukup berat. Ini pengalaman saudara. Karena itu mari hari ini. Kalau saudara dikecewakan, ada pengalaman yang memahitkan dalam diri kita. Jangan kita dendam, membara. Tetapi kita harus bersyukur buat pengalaman pahit yang kita alami tadi. Percayalah pembelaan Tuhan akan Tuhan nyatakan kepada kita. Karena itu ada banyak kita melihat. Ya silakan masuk bagi yang masih di luar. Silakan masuk. Ya. Ada banyak di antara anak-anak Tuhan yang tidak mampu untuk menerapkan gaya hidup bersyukur. Padahal gaya hidup bersyukur ini adalah kunci untuk kita menikmati ketenangan dan kebahagiaan dalam hidup ini. Coba saudara, jika saudara kerja, tiba-tiba saudara gajian, dan gajiannya biasanya 5 juta, 4 juta, tiba-tiba 2,5 juta karena banyak hal yang terjadi di dalam perusahaan kita kerjakan. Apakah dengan kita mendapatkan penghasilan yang tidak semestinya, kita lebih nyumpah bos kita, marah-marah sama bos kita? Atau adakah kita bersyukur kepada Tuhan, terima kasih sekalipun segini yang kami terima, tolong karuniakan hikmat kepada kami untuk kami bisa mengelolanya dengan baik, sehingga cukup untuk kami memenuhi kebutuhan kami dalam bulan ini. Kalau kita bersyukur dan kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengelola seberapapun hasil yang dipercayakan kepada kita. Coba kalau kita tidak bersyukur, ya gara-gara penghasilan kami sedikit, maka kami harus berhutang. Utang sana, utang sini, nubruk sana, nubruk sini. Hati-hati saudara, karena gaya hidup tidak bersyukur lagi yang membuat kita terlilit hutang, terlilit masalah. Adakah di antara kita yang hari ini terlilit hutang, terlilit masalah? Penyebabnya adalah karena tidak memiliki gaya hidup bersyukur. Untuk kita bisa menikmati hari-hari baik dan penuh sukacita dan keindahan di setiap hari yang akan kita jalani, maka langkah pertama tadi, ingat, kita harus memulainya bersama Tuhan. Penyerahan diri kita kepada Tuhan, libatkan Tuhan dalam seluruh hari yang akan kita jalani.
minta Tuhan memberikan bimbingan arah. Ada mentor yang Tuhan utus kepada kita, yaitu Roh Kudus akan terus membimbing, mengarahkan kita. Percayalah, jika mentor itu terus mendampingi kita, kita pasti tidak akan salah. Haleluya. Kemudian yang kedua, jaga hati kita. Amin. Karena hati tadi adalah pusat kehidupan. Ya. Kalau hati adalah pusat kehidupan, jangan bermain-main dengan hati. Jangan beri akses untuk hal yang buruk masuk dalam hati kita. Kita harus betul-betul pasang, ya, penangkal. Coba kalau kita beli HP yang mahal, berusaha kita beli namanya alat anti gores supaya HP kita tetap kinclong, sudah. Padahal itu tidak terlalu apa gitu. Sedangkan hati kita yang adalah pusat kehidupan kita tidak jaga sedemikian rupa. Tidak, adakah kita pasang anti gores di hati kita? Haleluya. Ya. Jadi kalau saudara gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang putus asa, gampang marah, pasang anti gores di hati saudara. Amin. Dengan saudara menjaganya, maka saudara akan kebal. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada sesuatu yang dari luar yang bisa mengganggu ketenangan yang kita saudara miliki. Karena ada kuasa Tuhan di dalam diri kita. Jadi jaga hati kita. Dan yang terakhir tadi, mari kita terapkan gaya hidup bersih. Haleluya. Dengan kita melakukan 3 langkah tadi, saya percaya, apakah kita seorang anak muda, seorang kepala rumah tangga, seorang ibu rumah tangga, seorang yang akan menempuh hidup baru dalam memasuki liga rumah tangga. Jika kita libatkan Tuhan, jika kita jaga hati kita, jika kita menerapkan gaya hidup bersyukur, percayalah hidup kita pasti indah dan menyenangkan. Tuhan memberkati kita. Mari kita bangkit berdiri.